sampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1, tapi ada beberapa hal penting juga nanti silakan Bapak Ibu cermati dari penjelasan saya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu, mulai besok pagi kita sudah bisa login di LMS kita untuk Lokakarya 1 Bapak Ibu. Lokakarya 1 yaitu pengembangan perangkat pembelajaran sebagaimana schedule yang kita bisa lihat di tayangan ini Bapak Ibu. Kita akan melewati 5 lokakarya. Lokakarya pertama pengembangan perangkat pembelajaran itu 10 hari mulai tanggal 7 sampai tanggal 17. Setelah itu kita akan ber-PTK selama 2 hari di 18 sampai 19 November. Kemudian review perangkat 21 sampai 25 November, peer teaching kita di 26 sampai 29, uji komprehensif 30 sampai tanggal 2 Desember. Nah nanti Bapak Ibu setelah itu ada PPL. Bahkan kalau dicermati jadwal kita di LMS Bapak Ibu, di malam tahun baru 2023 itu kita masih berada di depan laptop. Kalau mencermati tanggal yang Bapak Ibu bisa cek di depan layarnya masing-masing itu PPL 2, RPP 3 itu sampai tanggal 31 Desember 2022. Itu sepertinya malam tahun baru itu kita masih berada di depan laptop. Maka begitu rigidnya, begitu padatnya kegiatan kita Bapak Ibu, sehingga wajar tadi Bapak Wakil Dekan 1 dan 3 menyampaikan kita harus ya secara seriously Bapak Ibu ya mengikuti kegiatan ini tanpa ada jeda. Hampir tidak ada jeda, bahkan hari Minggu pun itu kadang-kadang diterobos. Ya. Minggu dan tanggal merah itu diterobos Bapak Ibu, tanpa kita mengenal ada kata tanggal merah. Tergantung nanti yang kami sampaikan melalui WA grup Bapak Ibu kapan waktunya kita akan libur. Di kegiatan pertama besok Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Wakil Dekan 1, kita akan review modul. Kita masih ada modul di perangkat pembelajaran. Nah nanti Bapak Ibu agar tidak terkejut, di LMS kita ini ada satu modul yang terdiri dari 4 KB. 4 KB. Namun tuntutan dalam LMS-nya Bapak Ibu kita akan diminta 13 KB. Ada 13 KB Bapak Ibu. Nah, ada 13 KB yang menjadi kewajiban kita untuk mengirimnya di LMS. Nah, sementara di modul kita di LMS itu Pak Ijal ada 4 KB. Nah, ini sudah kami ikhtiarkan, sudah kami bagi dia Bapak Ibu. 4 KB itu menjadi 13 KB. Ini mohon diperhatikan, bila perlu silakan Bapak Ibu screenshot ya. Tulisan yang berada di layar komputer Bapak Ibu silakan di screenshot untuk menjadi catatan penting di dalam Bapak Ibu melakukan resume modul mulai hari Senin besok. 4 modul di dalam LMS itu kita bagi menjadi 13. Karena kalau Bapak Ibu mengerjakan hanya 4 KB, maka otomatis nilainya menjadi sangat kurang. Karena pembaginya di LMS itu menjadi 13. Bayangkan jika nilai Bapak Ibu 80 setiap KB, kemudian itu dikali 4 KB, maka menjadi 320. 320 dibagi 13 KB tentu tidak lulus Bapak Ibu, itu di bawah passing grade. Maka harus tuntutan 13 KB itu kita penuhi. Maka salah satu caranya mohon nanti, begitu Bapak Ibu meresume, mohon diperhatikan. Nomor KB di sini adalah sebagai tuntutan wajib yang harus dikirim dalam LMS Bapak Ibu yang kolom paling sebelah kiri. 13 KB. KB1 itu diambil dari KB1 di dalam modul itu utuh. Nanti Bapak Ibu meresume secara utuh KB1 yang itu isinya adalah tentang telaah SKL, KI, KD, Prota, dan program semesteran. Itu isi muatan untuk resume KB1. Kemudian untuk resume KB2 itu diambil dari KB2, tetapi kita pecah lagi dia Bapak Ibu. KB2 itu kita pecah menjadi 6. Menjadi 6 KB. Jadi KB2 mulai halaman 54 itu kita akan
resume untuk materi tentang pengembangan materi. Kemudian KB3-nya itu diambil dari KB2 halaman 64. Nah, mohon nanti halaman-halaman ini menjadi guidance-nya Bapak Ibu ya di dalam melakukan resume. Jadi tidak semua KB2 itu menjadi satu KB. Mohon ini diperhatikan karena setelah kita baca ternyata isinya cukup padat Bapak Ibu ya. KB2 itu terdiri dari 6 muatan tema yang harus Bapak Ibu kuasai. Maka itu juga kita pecah menjadi 6 KB sehingga Bapak Ibu lebih mudah di dalam proses belajarnya. Kemudian termasuk sampai KB4 itu, KB4 pun itu kita bagi menjadi 3 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 11, kegiatan belajar 12, dan kegiatan belajar 13. Sehingga masing-masing sudah punya bagian-bagiannya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, nanti tatkala melakukan resume, mohon diperhatikan halaman berapa tempatnya, tugas itu, tema itu pada modul yang ada di 4 KB itu. Sehingga Bapak Ibu sangat mudah untuk mengeceknya. Bahkan untuk aspek penguasaannya saya yakin akan lebih mudah karena sudah dibatasi ya, tema-tema itu dibatasi sehingga tidak terlalu meluas. Ini mohon dicek Bapak Ibu kaitannya tentang pembagian KB pada resume yang akan kita mulai besok pagi. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu kaitannya tentang lokakarya ini. Ini adalah schedule kita. Mohon dicek kembali Bapak Ibu karena termasuk schedule PPL ini nanti sangat menentukan aktivitas Bapak Ibu di dalam pengembangan perangkat. Misalnya PPL RPP 1 itu tanggal 4 Desember nanti akan kita lakukan. Tetapi penyusunan RPP-nya harus sudah didasarkan pada pokok bahasan nanti pada 4 Desember itu. Sehingga Bapak Ibu nanti tatkala mengembangkan, mendesain perangkat pembelajaran dengan seluruh kebutuhan yang sudah disampaikan tadi itu nanti diatur untuk perlakuannya pada tanggal 4 Desember. Jadi besok Bapak Ibu buat itu bukan RPP untuk pertemuan kali ini, bukan. Tetapi untuk kira-kira pertemuan nanti pada saat PPL itu dilakukan. Yaitu dalam jadwal LMS kita itu pada tanggal 4 Desember, tanggal 12 Desember, dan tanggal 20 Desember. Bapak Guru yang saya hormati, untuk pengembangan perangkat pembelajaran dan PPK ini ada 12 hari. Tadi sudah dijabarkan kegiatan hariannya. Time schedule kita dari jam ke jam tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1. Tapi yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu adalah bahwa kegiatan kita di pengembangan perangkat ini modelnya adalah on the job learning. Jadi pembelajaran kita memang banyak berbasis pada tugas-tugas. Ya tidak ada memang meeting secara langsung, tidak ada, tapi itu dilakukan secara virtual nanti bersama Bapak dosen, kemudian bersama Bapak Guru Pamong. Itu dari tanggal pertama sampai tanggal 23 hari ke depan itu sudah full dengan tugas-tugas. Maka wajar tadi di awal disampaikan bahwa kita harus betul-betul menyiapkan, bukan hanya fisik Bapak Ibu, mental juga harus disiapkan, karena tugas kita itu padat. Tadi disampaikan tugas resume modul saja sudah 13 KB harus diresume untuk 10 hari. Belum tuntutan 10 tugas, mulai dari membuat KIKD, bahan ajar, media, dan seterusnya, sampai membuat RPT, video, pembelajaran, video praktek pembelajaran, itu menjadi tugas yang cukup ribet sebenarnya. Tapi kalau kita kerjakan, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi enjoy. Ya. Kemudian nanti secara jam hari kerja kita 12 full nanti Bapak Ibu ya, untuk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini 12 hari full tanpa jeda, kecuali nanti mungkin ada hari Minggu ya. Hari Minggu kita sampaikan bahwa pada hari itu akan ada libur Bapak Ibu. Untuk tujuannya Bapak Ibu di perangkat pembelajaran ada, tadi sudah dikembangkan juga, sudah disampaikan oleh pemateri pertama bahwa nanti Bapak Ibu tidak tatkala mengembangkan perangkat pembelajaran memang harus menjadi basisnya adalah TPACK, Technological Pedagogic Content Knowledge. Ini sebenarnya
di sebagian tempat sudah mulai dikembangkan, tapi mungkin juga di sebagian guru kita belum mengenal istilah TPACK. Maka nanti Bapak Ibu akan dilatih, kemudian akan dipandu oleh beberapa orang dosen kita untuk mengembangkan RPP yang memang basisnya adalah basis TPACK. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan TPACK. Apa itu barang TPACK, nanti mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan dosen yang sudah ditugaskan pada masing-masing kelas itu. Nah, termasuk nanti RPP Bapak Ibu harus dikembangkan berbasis ICT. Mungkin selama ini pembuatan RPP itu hanya basisnya misalnya buku modul, kemudian hanya LKS yang biasa digunakan, tetapi sekarang diupayakan bagaimana RPP itu sudah mulai berkembang. Jadi sumber-sumber belajar yang digunakan itu tidak lagi semacam ya bahan ajar biasa, tapi sudah mulai menggunakan IT, teknologi, misalnya mengambil konten-konten pembelajaran di YouTube, atau bahkan mungkin Bapak Ibu bisa membuat konten-konten belajar sendiri. Kaitannya tentang, kalau di guru fikih misalnya, guru sudah mulai berkreasi memvideokan bagaimana tata cara sholat, misalnya tata cara sholat jenazah itu sudah divideokan. Nah, itu dijadikan sebagai sumber-sumber belajar oleh siswanya, sehingga Bapak Ibu bisa membuat siswa belajar itu menjadi lebih enjoy, lebih enak. Nah, ini tujuannya Bapak, sehingga RPP nanti ini harus diskenariokan secara matang. Bapak Ibu diskusikan dengan para guru dan para dosen kaitannya tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang berbasis pada TPACK, dan di situ ada muatan ICT-nya, termasuk konten belajarnya itu harus sudah mulai dikembangkan Bapak Ibu, ya, bukan hanya muatan-muatan yang konvensional yang Bapak Ibu gunakan, tapi sudah ada kreativitas Bapak Ibu di dalam menggunakan teknologi di dalam menyusun RPP itu. Baik Bapak Ibu, nah apa yang kita lakukan selama kegiatan perangkat pembelajaran? Yang pertama Bapak Ibu nanti akan mengembangkan perangkat pembelajaran. Tentu di kegiatan awal itu tidak langsung to the point pada kegiatan ini Bapak Ibu. Jadi pertama nanti ada resume, tadi sudah dijelaskan, resume di hari pertama itu sampai 3 KB Bapak Ibu, ya. KB 1, 2, 3, Bapak Ibu resume lalu diunggah. Nah, pada waktu zuhur Bapak Ibu sudah mulai meeting bersama dosen. Nah, meeting itu isinya apa? Nanti Bapak Ibu di awal, di meeting pertama kita itu kaitannya tentang Bapak berdiskusi tentang pengalaman Bapak Ibu di dalam menyusun perangkat pembelajaran selama ini seperti apa. Dan nanti Bapak Ibu sampaikan kepada para dosen kaitannya tentang pengalaman Bapak Ibu selama ini menyusun RPP seperti apa. Mungkin saja nanti Bapak Ibu dosen akan memberikan muatan-muatan strategis pembuatan RPP yang berbasis pada TPACK, kemudian berbasis ICT, termasuk di dalamnya HOT. Itu di kegiatan pertama kita Bapak Ibu tidak langsung kepada membuat perangkat tadi, tetapi ada proses komunikasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pengembangan perangkat pembelajaran itu meliputi apa saja. Di sini ada, kalau tidak salah, ada 5 komponen yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu, ya, secara rinci sekali disebutkan di KMA itu, bahwa pertama RPP yang menjadi tugas kita, Bapak Ibu, RPP. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat besok itu adalah RPP yang diperuntukkan untuk kegiatan TPL yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Desember. Maka caranya adalah silahkan Bapak Ibu mengecek kalender akademiknya. Ya, kalender akademik saat ini dicek. Kira-kira pada saat tanggal 4 Desember itu materinya apa? Kompetensi dasar apa yang harus terpenuhi pada tanggal 4 Desember, 5 Desember, sampai tanggal berapa itu, 8 hari ke depan itu. Nah, itu yang Bapak Ibu skenariokan besok. Jadi bukan RPP yang sudah jadi, bukan. Tetapi RPP yang akan digunakan pada saat tanggal 4 Desember itu apa. Ya, jadi materinya silahkan dicek. Kemudian untuk PPL 2-nya itu tanggal 12, maka RPP 2-nya minimal itu muatan-muatan materi pada tanggal 12 Desember itu apa. Termasuk untuk PPL 3. Maka RPP-nya mengacu kepada kalender kita yang sudah disampaikan di awal tadi Bapak Ibu. Nah, itu modelnya, sehingga sekali lagi ini menjadi kemudahan buat Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan kegiatan lanjutan, karena di awal sudah diskenariokan. Kita sudah atur kegiatan Bapak Ibu ini tidak
semata-mata sekedar menyelesaikan RPP, tetapi juga ada manfaatnya tatkala kegiatan lanjutan. Apa bentuk lanjutannya itu ya seperti peer teaching nanti ya, ada uji kompre itu termasuk ada RPP juga dinilai Bapak Ibu di uji kompre itu. Uji kompre juga ada 3 RPP yang harus dikirimnya. RPP yang mana? RPP yang Bapak Ibu sudah buat pada lokakarya 1 itu. Maka mohon diperhatikan schedule-nya Bapak Ibu sehingga tidak sembarang mengambil RPP tapi lihat temanya apa. Ya, tema belajarnya apa pada saat pelaksanaan PPL itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab bersama kita yang harus kita buat. Ini bukan sunnah lagi, wajib Bapak Ibu ya. Karena LMS itu menagih kita. Kalau Bapak Ibu tidak penuhi tagihannya, khawatir tidak ada tempat dosen untuk memberikan nilai. Yang kedua bahan ajarnya. Silakan Bapak Ibu buat. Bahan ajar digital itu ya selama ini mahasiswa kita membuat semacam PowerPoint misalnya termasuk digital itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buat seperti itu. PowerPoint itu juga merupakan bagian. Nah, yang ketiga adalah LKPD, lembar kerja prestasi harus dibuat Bapak Ibu ya. Buat untuk masing-masing RPP-nya. Jadi kalau 3 RPP maka 3 LKPD-nya, 3 bahan ajarnya, 3 media pembelajarannya, itu logikanya Bapak Ibu, karena itu harus diupload semua. Tapi nanti dalam prosesnya ada semacam pilihan RPP mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang menjadi tugas kita di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini. Maka harus dicatat. Tugas pertama tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Bapak Pendidikan 1. Jadi RPP lengkap dengan bahan ajarnya, lengkap dengan LKPD-nya, lengkap dengan media pembelajarannya, termasuk lengkap dengan evaluasi pembelajarannya. Silakan dicatat, di screenshot saja Bapak Ibu ya. Jika malas mencatat, itu dicermati atau nanti kita bagi saja materi ini biar Bapak Ibu bisa mencermati lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya sudah sebutkan tanggal di situ. RPP dibuat untuk 3 kali pertemuan PPL-nya. Tidak ada lagi daring Bapak Ibu ya, sudah luring semua karena di beberapa daerah kita ini termasuk di Lombok, di Nusa Tenggara Barat, hampir semua belajar itu sudah menggunakan pola luring, tatap muka langsung. Maka skenario RPP-nya itu luring Bapak Ibu ya. Bukan RPP 1 lembar itu. Ya, bukan RPP 1 lembar tapi RPP yang lengkap. Di beberapa tempat ini sudah didiskusikan kemarin, termasuk di Madura. Ini format RPP-nya baku atau tidak? Kita tidak memberikan format khusus. Ya, yang terpenting nanti Bapak Ibu akan mendapatkan arahan dari para dosen kaitannya tentang RPP itu, mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Tetapi format baku LPTK tidak menyiapkan. Tetapi minimal kita akan melihat berbasis pada instrumen penilaian RPP. Komponen-komponen yang ada pada instrumen penilaian itu harus termuat pada RPP Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu bisa diskusikan pada dosen-dosen pengampu lokakarya itu. Sehingga 3 RPP ini Bapak Ibu diarahkan kepada PPL 1, PPL 2, dan PPL 3. Begitu Bapak Ibu PPL tidak lagi ribut masalah RPP. Tidak lagi ribut masalah RPP, tinggal Bapak Ibu melaksanakan PPL nanti dengan tentu ada di situ tugas utama juga yaitu penelitian tindakan kelas. Semua produk Bapak Ibu ya, semua produk hasil akhir perangkat pembelajaran yang telah disusun selanjutnya diunggah di LMS. Nah, ini tadi WD3 sudah menjelaskan betul, jangan ada yang tertunda Bapak Ibu. Tugas hari pertama itu dikerjakan malam, maka hari kedua Bapak Ibu unggah. Ya, hari kedua diunggah. Tugas hari kedua dikerjakan sore malam, baru hari ketiga diunggah, begitu seterusnya. Itu siklus kegiatan pada lokakarya. Sehingga kalau 1 hari tertinggal, maka akan berdampak pada tertinggalnya tugas lainnya pada hari berikutnya. Nah, ini kita tidak harapkan. Mohon nanti siklus ini berjalan secara normal Bapak Ibu ya, berjalan normal. Silakan kerahkan segala kekuatan kekuatan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas ini. Para suami jangan ganggu istrinya. Para istri jangan ganggu suaminya. Biarkan mereka berkeluar untuk mengerjakan tugas ini. Karena hanya 23 hari Bapak Ibu. 23 hari disia-siakan, ini berdampak pada Bapak Ibu tidak bisa ikut UP nanti, itu problemnya. Maka kita di pengelola ini sebenarnya jor-joran Bapak Ibu ya, memberikan
motivasi, memberikan teguran-teguran, bahkan kadang-kadang tegurannya agak keras. Karena kita khawatir Bapak Ibu meninggalkan tugas lalu yang tidak baik namanya LPTK UIN Mataram.